Oke, selamat datang kembali bersama dengan saya, Joy Manik, di vlog Beritakan Kebenaran. Dan kita akan melanjutkan series yang berikutnya, yaitu tentang penyertaan Allah. Dan kali ini, gimana sih sebenarnya kita harus menyikapi atau merespon penyertaan Allah dalam hidup kita. Nah, sebelum melanjutkan videonya, silakan untuk pencet tombol like, share video ini kepada teman-teman yang lainnya, dan subscribe channel YouTube ini. Here we go! Dan hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita meresponi penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, saya akan kembali membacakan Keluaran pasal yang kedua. Nah, saya akan masuk di dalam ayat yang ke-15 ya. Kemarin kita udah baca, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri di hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur, seperti yang kemarin kita bahas, dia duduk-duduk sebuah sumur. Lalu kemudian ayat 16, adapun imam di Midian itu punya 7 anak, mereka datang menimba air, mengisi palungan, dan seterusnya. Ayat yang ke-17, datanglah gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberilah Rehuel lah Zipora anaknya kepada Musa. Jadi dia menikah kepada salah seorang anak imam tersebut. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong kepada perbudakan itu sampai kepada Allah. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan coba melihat kisah berikutnya, perjalanan Musa setelah dia memasuki satu fase kehidupan di mana dia adalah seorang putra mahkota, lalu kemudian melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, dia membunuh seseorang, lalu dia menjadi TO, target operasi, menjadi orang yang dicari-cari pada saat itu. Sehingga dia melarikan diri, meninggalkan semua kenyamanannya, meninggalkan semua fasilitas yang dia dapatkan di istana, lalu dia harus pergi mengembara, dan sampailah di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu Musa duduk-duduk di dekat sebuah sumur. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa istilah kata duduk-duduk di situ bisa memberikan sebuah maksud. Dia desperate, dia hopeless, dia useless, dia merasa kehidupan di masa depannya udah nggak ada harapan lagi. So dia akhirnya duduk-duduk di sana dengan sebuah gambaran dia mungkin frustrasi, depresi, I don't know. Dan ini sangat relate dengan kehidupan kita hari-hari ini. Banyak orang yang dalam tanda kutip duduk-duduk juga, udah nggak tahu lagi mau ngapain karena pandemi menghantam pekerjaan. Tapi by the way, ini puji Tuhan banget sekarang kita udah PPKM level 1-2 Saya nggak tahu dengan teman-teman di sana, tapi udah semakin berkurang Semoga tidak ada third wave tidak ada gelombang yang ketiga. Kita berdoa supaya semuanya akan lebih baik lah. Tapi anyway, pergumulan umat manusia kan kayak gitu Jadi dalam sebuah dalam sebuah perjalanan hidup kita bisa sampai ke dalam sebuah titik paling bawah di dalam kehidupan kita. Aku nggak tahu apakah kalian pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya. Kita sih nggak berdoa akan mengalami tapi kayaknya nggak bisa ada jaminan bahwa kehidupan kita ke depan itu akan menjadi lebih baik. Ya, hopefully begitu. Kita punya iman. Ya, itu baik sekali. Tapi sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin. Artinya, suka atau tidak suka, lebih baik mempersiapkan diri daripada nanti ketika kejadian kita tidak siap. Sedia payung sebelum hujan. Tidak ada yang salah juga dengan mempersiapkan diri, memahami akan apa arti kehidupan ini dan bagaimana seharusnya kita menjalaninya. Oke, teman-teman sekalian, kita kembali kepada topik ini. Musa kemudian dia duduk di sana, dan yang menariknya Tuhan mengirim 7 anak perempuan di sekitar sumur tersebut yang sedang menimba air, dan terjadilah sebuah kejadian, yaitu para gembala mengusir para perempuan tersebut. Nah, pada saat itulah catatan di Alkitab mengatakan Musa kemudian bangkit. Ayatnya yang ke-17, maka datanglah gembala mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Dan yang lebih menariknya lagi adalah ketika
anak-anak perempuan ini pulang, ketemu dengan ayah mereka dan ditanya, kenapa kamu kok cepat sekali pulangnya? Ini berarti gambarannya adalah biasanya nggak secepat itu. Kenapa? Karena pada zaman dahulu kuno ya, kita bisa membayangkan orang kalau menimba air dari sumur tuh nggak seperti bayangan kita. Mungkin punya alat yang oke, cara yang mudah gitu ya, lokasi yang juga mungkin lebih mudah. Ini enggak ya. Jadi kalau kita bicara dalam tradisi kuno, biasanya sumur-sumur itu terletak tidak hanya di pelosok, tidak hanya di pinggiran kota, tapi memang untuk menggapainya pun lokasinya tidak seperti yang kita bayangkan. Artinya dia harus berjalan, ya berjalan agak mendaki sedikit sampai kemudian bisa mendapatkan tempat sumur tersebut, dan untuk menimbanya pun membutuhkan tenaga yang, ya itu kalau itu mungkin sampai sekarang kita bisa pahami ya. Intinya adalah untuk mengambil air itu juga tidak mudah, makanya papanya para perempuan itu, Rehuel itu bertanya, kenapa kok kamu bisa cepat pulang? Nah kemudian anak-anak itu menjawab, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan, nah ini kalimat yang menarik, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ini bagian yang menjadi poin highlight kita pada pagi hari ini. Jadi waktu Musa melihat kejadian tersebut, para gembala ingin mengusir, ya ada sebuah kejadian yang mengganggu perempuan tersebut, si Musa itu bangkit, lalu kemudian menolong para perempuan itu sehingga gembala-gembala itu bisa pergi. Tapi tidak sampai di sana, kemudian Musa itu menimba air, dan Anda bisa membayangkan pada waktu itu rombongan para anak-anak imam ini kan nggak 1-2 ya, ini kan banyak ya. Dan mereka juga membawa kambing domba, catatannya begitu ya. Ia menimba air untuk kambing domba kami, dan tidak hanya menimba air, tapi menimba air banyak-banyak untuk kami. Jadi informasi ini memberikan kepada kita sebuah catatan, Musa pada waktu menolong para wanita itu tidak setengah-setengah. Musa pada waktu membantu betul-betul totalitas, dan bukan hanya sekedar totalitas, tetapi Musa juga melakukannya dengan sepertinya segenap hati ya. Ya terlepas dari apapun juga motivasinya yang memang tidak ada catatannya, tetapi ini menjadi poin yang penting buat kita. Ketika Musa menghadapi sebuah masalah, ketika Musa menghadapi sebuah pergumulan, dia seakan-akan melihat bahwa di dalam kehidupannya itu tidak ada yang kebetulan. Bahkan ketika dia melihat ada kejadian para wanita itu juga diganggu oleh para gembala, dia tidak duduk di sana atau mungkin meninggalkan tempat itu, tapi dia mengambil sebuah peran, dia mengambil sebuah posisi untuk bangkit dan kemudian menghalau para gembala. Dan tidak sampai di sana, Musa pun kemudian membantu para wanita itu, bahkan menimba airnya juga banyak-banyak. Nah, poin bagian ini menjadi catatan buat kita sekalian bahwa penyertaan Allah di dalam kehidupan kita itu kita harusnya meresponinya itu dengan sungguh-sungguh ya. Maksudnya, satu adalah kita melihat semua kejadian itu tidak kebetulan. Itu poin penting. Tidak kebetulan kita sedang sulit, dan tidak kebetulan juga ada orang lain yang di depan kita yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kalau kita sedang sulitnya bukan kebetulan, dan orang lain di depan kita yang kita tahu juga mengalami kesulitan, maka kita harus melihatnya bahwa apa yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita melakukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan. Karena kalau kita tidak memikirkan hal tersebut, kita akan terus berputar-putar kepada masalah kita, atau mungkin kita hanya sekedar duduk-duduk ya, seperti yang kemarin juga sudah sempat bahas di dalam video yang sebelumnya. Kata duduk-duduk ini juga bukan berarti bahwa dia punya masalah eksternal, tapi bisa jadi juga dia sedang sibuk melakukan segala sesuatunya, dia sedang duduk seperti pemungut cukai, dia duduk melakukan aktivitasnya, tetapi hatinya kosong, tapi hatinya hampa. Ya, jadi sibuk, tapi tidak mengerti kenapa saya sibuk, untuk apa saya sibuk, tujuannya apa. Kalau hanya sekedar mengejar uang, posisi, prestasi, apakah itu sudah lebih dari cukup mengisi kepuasan hati saya, mengisi kekosongan hati saya? Nah jawabannya adalah, ya enggak ya, itu kan seperti paradox of happiness ya. Sebuah kebahagiaan yang sifatnya paradoks, artinya waktu kita berpikir kita mau dapat 5 juta, kita akan bahagia, sampai di titik 5 juta, hilang kebahagiaannya. Lalu tiba-tiba kita berpikir 10 juta, begitu sampai di sana, hilang juga 10 juta, 15 juta, terus. Nah artinya hati kita tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun dalam dunia ini. Nah poin pentingnya adalah, duduk-duduk itu bisa jadi kita tuh punya sebuah kekosongan hati. Dan kekosongan hati itu membuat kita sulit untuk melihat penyertaan Tuhan. Nah di dalam kasus Musa ini kita diingatkan bahwa
kekosongan hati itu selalu menjadi sebuah trigger ya, pemicu. Pemicunya melalui masalah-masalah yang ada di sekeliling kita yang akhirnya membuat kita itu bisa duduk-duduk hopeless, useless, kita merasa tidak punya arti hidup, kita merasa tidak lagi punya semangat untuk hidup, untuk melanjutkan masa depan kita, bahkan kita burn out. Ya saya juga bukan ngomong harus hutang nggak bisa kebayar, kita nggak punya tempat tinggal, enggak sih, sebenarnya bukan itu menjadi parameter ya, tapi parameternya adalah apakah semua yang kita punya pada saat itu punya arti di dalam perjalanan hidup kita ke depan. Nah itu kan membuat kita tuh harusnya memikirkan ulang ya. Kalau misalnya memang kita memahami penyertaan Tuhan, hanya orang yang bahkan melihat kesulitan di dalam kacamata Tuhan bisa mengalami penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita melihat kesulitan atau pergumulan masalah tidak dengan kacamatanya Tuhan, kita itu tadi berputar-putar di dalam perspektif kita sendiri, lalu kita nggak melihat sebenarnya Tuhan tuh maksudnya apa sih. Jadi bagaimana kita merespon penyertaan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus melihatnya dari perspektif Tuhan. Pertama adalah kejadian saya, kejadian orang lain, itu bukan kebetulan. Jadi kalau hari ini saya dalam segala masalah pergumulan yang sedang saya alami, pasti Tuhan punya maksud. Nah yang menariknya adalah waktu saya dalam pergumulan, Tuhan juga membawa orang lain di depan kita yang juga mengalami pergumulan. Nah pertanyaannya, kita mau fokus kepada diri kita sendiri dengan pergumulan kita, atau seperti Musa kita bangkit lalu kita mengambil sebuah peran kontribusi kepada orang lain. Dan yang menariknya adalah seperti kisah Musa, setelah Musa melakukan hal itu, apa yang terjadi? Musa menuai berkatnya kan? Musa menuai berkatnya dari mana? Dari ayahnya itu yang memanggil Musa untuk makan bersama. Ya, dalam catatan ayat 17-18 tadi, bahkan bukan hanya makan bersama, Musa diberikan satu anaknya, Rehuela Zipora tadi, menjadi istrinya Musa. Ya siapa yang pernah menduga kan? Musa juga saya yakin gak pernah menduga dan berpikir sejauh itu gitu ya. Walaupun mungkin pada waktu di sumur sudah ada love at first sight, mungkin cinta pada pandangan pertama. Lagi-lagi tidak ada catatan yang jelas di dalam Alkitab. Tapi yang pasti adalah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Musa pada waktu itu menolong dengan tulus. Tidak pernah berpikir dia akan mendapatkan makan, berpikir dia akan mendapatkan seorang istri. Gak pernah berpikir itu. Yang dia lakukan adalah dia melihat bahwa di dalam kejadian hidupnya tidak ada yang kebetulan. Maaf. Nah ini tercermin di dalam Mazmur pasal 90. Jadi kalau teman-teman lihat Mazmur pasal 90 itu doa Musa. Nah doa Musa Mazmur 90 itu ayat 1-nya dikatakan, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami dari turun-temurun. Bahkan ketika bumi gunung bergoncang, engkau tetap menolong dan melindungi dia. Nah itu doa Musa. Jadi dari situlah gambaran cerminan bahwa sebenarnya Musa di dalam perjalanan fase kehidupannya melihat tidak ada yang kebetulan dalam kehidupannya. Dia melihat bahkan kesulitan, pergumulan, penderitaan yang terjadi pun Tuhan punya maksud. Dan bagaimana kita meresponinya? Meresponinya adalah selain tadi yang pertama tidak melihat ini sebagai kebetulan, yang kedua adalah mengambil sebuah tindakan yang radikal. Mengambil sebuah langkah komitmen yang benar-benar gitu loh. Maksudnya benar-benar tuh gini, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, lalu kita masih setengah hati. Ya, setengah hati itu maksudnya kita masih berpikir, bener gak sih ini maksud Tuhan gitu. Waktu kita mau menolong orang lain, membantu orang lain, mengambil sebuah keputusan, apapun itu bentuknya ya, kita itu nggak sepenuh hati. Ya. Teman-teman jangan lupa bahwa Tuhan itu meminta kita untuk mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesamamu dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dan seluruh hidupmu kan. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan seluruh kehendakmu. Jadi kesegenapan itu menjadi poin penting di dalam kita itu meresponi penyertaan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa di titik manapun kehidupan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka di bagian itulah kita juga harus mengambil sebuah kesadaran dan komitmen penuh untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan Tuhan percayakan dengan segenap hati. Jadi di dalam kekristenan itu tidak ada sih istilah itu abu-abu, tau gak sih? Kayak lu kasih kaki di kedua tempat gitu ya, di hitam juga iya, di putih juga iya. Kita kadang-kadang mengikut Tuhan tuh nggak segenap hati. Jadi orang yang mendua hati seringkali justru menunjukkan bahwa dia lebih mencintai dirinya daripada kedua orang yang dia cintai. Ya misalnya kalau ada orang yang selingkuh misalnya ya, dia udah punya istri, dia cinta lagi sama orang lain. Kalau ditanya, apakah kamu cinta istrimu? Mungkin dia jawab cinta. Tapi kenapa kamu selingkuh? Apakah kamu mencintai selingkuhanmu? Jawabannya mungkin dia cinta. Nah sebenarnya
waktu dia ngomong dia cinta istri, dia cinta pasangannya, sebenarnya dia nggak cinta keduanya. Yang dia cintai adalah dirinya sendiri. Loh kok bisa begitu? Karena dia lebih mementingkan egonya, kepuasan dirinya, kebahagiaan dirinya. Dan pada saat itu, dia sedang menggunakan kata cinta untuk memperalat orang lain memenuhi apa yang dia butuhkan. Kan bener gak ya? Jadi kalau kita ngomong kita ini mendua hati dengan Tuhan, sebenarnya ya itu, kita jadi orang yang on off, tau gak sih? Kalau gue lagi suka Tuhan, gue ikut Tuhan. Tapi begitu gue ketemu dengan sebuah masalah yang gue pikir gue bisa lah gak butuh Tuhan, pakai cara gue aja, akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Kita ada selalu begitu, tau gak sih? Jadi on off, kalau bahasanya tuh Kristen tomat ya, tobat kumat gitu ya, tobat kumat. Itu sebenarnya orang yang tobat kumat tuh sebenarnya nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bahkan dia juga nggak sungguh-sungguh cinta dunia ini mungkin ya. Dia cintanya adalah dirinya sendiri. Dia seakan-akan sedang mengambil keputusan untuk memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya. Dan saya tiba-tiba teringat seorang tokoh namanya Ludwig Feuerbach. Dia adalah seorang tokoh ateis yang kemudian melakukan banyak sekali offensive argumentasi yang sangat menyerang kepada orang Kristen terkait dengan kepercayaan. Kenapa sih orang itu harus punya agama, harus menyembah Tuhan? Nah, Ludwig Feuerbach mengatakan, sebenarnya orang yang menyembah Tuhan adalah proyeksi keinginan dirinya, sehingga dia membuat sebuah imajinasi tentang sebuah pribadi yang mana ujung-ujungnya untuk kepentingan diri. Ya, Ludwig Feuerbach kan teorinya gitu ya. Dia melakukan sebuah proyeksi dengan imajinasi menciptakan Tuhan demi keuntungan dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu ngomong, oh ada Tuhan yang maha kasih, sebenarnya yang pengen dikasih ya manusianya. Jadi dia buat objek ya, diproyeksikan kepada sebuah sosok yang namanya Tuhan, dikasih nama Tuhan yang sangat mengasihi, manakala dia butuh dan tidak ada orang yang mengasihi dia. Oh ada Tuhan yang tidak pernah tidak mengasihi saya. Manusia yang mengatakan Allah penuh kuasa, sebenarnya proyeksi juga yang mau berkuasa adalah dirinya sendiri. Dia ciptakan sebuah pribadi yang namanya Allah yang Maha Kuasa, dan di balik nama Allah yang Maha Kuasa itu dia menggunakan atribut tersebut untuk memperkaya dirinya. Dan ini ya saya ngomong dalam faktanya terjadi, benar gak sih? Ada beberapa tokoh oknum ya, sekali lagi oknum, tokoh agama yang kemudian menggunakan atribut agama ya atas nama Tuhan lalu memperkaya dirinya. Nah, kembali kepada topik ini, kenapa gambaran itu menjadi penting teman-teman? Karena manakala kita menjalani kehidupan ini dan kita melihat bahwa kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sebenarnya kita itu sedang tidak mengasihi Tuhan, sedang tidak menyembah Tuhan. Yang kita sembah adalah diri kita sendiri dan menjadikan diri kita itu sebagai Tuhan yang berhak menentukan kemana saya mau memutuskan. Saya mau ikut Tuhan, saya nggak mau ikut Tuhan, saya mau ikut dunia, suka-suka gua. Nah, ini menjadi pergumulan ketika kita tidak lagi melihat penyertaan Tuhan. Repotnya pada waktu kita jatuh di titik yang paling bawah, kita ingat Tuhan. Tapi pada waktu kita di dalam keadaan yang baik-baik saja, kita melupakan Tuhan. Bahkan kita merasa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, apakah saya ini menghakimi, menilai? Ya tergantung dari teman-teman sekalian menilai bagaimana. Tapi kalau saya mau ngomong tentang parameter, ya bagaimana dengan doa kita setiap hari, itu kan menunjukkan sikap hati kita. Nangkap ya maksudnya ya? Jadi orang yang berdoa menunjukkan bahwa hidupnya tidak mungkin bisa dijalani tanpa kebergantungan kepada Tuhan. Maka dia berdoa. Jadi doa adalah sebuah tindakan aktif untuk bergantung bersandar kepada Tuhan. Nah sebaliknya, orang yang jarang berdoa atau tidak pernah berdoa, itu sedang mengatakan, aku mampu menjalani hidup ini tanpa kehadiran Tuhan. Ya saya tahu, orang yang berdoa juga tidak selalu menunjukkan bahwa dia mencintai Tuhan, betul gitu loh. Ya orang yang mencintai Tuhan pasti berdoa. Orang yang berdoa belum tentu cinta Tuhan, ya macam-macam ya. Kan orang Farisi juga kan berdoa luar biasa ya, setiap hari itu berapa kali di ujung jalan, dan doanya itu sangat luar biasa. Itu juga kan dikecam oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan aktivitas doanya. Tapi yang poin pentingnya adalah orang yang mengasihi Tuhan pasti akan berdoa sebagai sebuah bentuk tindakan penyerahan diri. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita misalnya membaca Alkitab? Ini sangat sulit ya kalau kita ngomong bahwa kita ini mengasihi Tuhan tapi nggak pernah mengenal Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu akan berjalan bersamaan dengan bagaimana kita semakin mengasihi Tuhan. Benar nggak? Logical thinking aja. Kita nggak mungkin dong kita cinta sama seseorang tanpa perkenalan. Walaupun betul kalau kita ngomong ada, wah kita mencintai pertama kali.
lihat fisiknya terus kita jatuh cinta. Ya menurut gue sih itu bukan jatuh cinta, itu mungkin lebih kepada rasa suka ya. Dan rasa suka kan bisa umum ya. Gue bisa suka sama seekor anjing, suka kepada sebuah gedung. Suka itu umum sekali gitu loh. Suka karena ada impresi yang cocok dengan apa yang kita butuhkan. Suka. Ya, tapi kalau udah ngomong cinta kan membutuhkan pengenalan. Setelah kita lihat pertama kali kita suka fisiknya, kita suka cara ngomongnya. Lalu kan kita step berikutnya kan kita ngobrol. Ya, setelah kita ngobrol kan kita menemukan, oh dia sukanya ini. Oh kok cocok ya, dia begini nih. Akhirnya muncullah yang namanya cinta kan. Jadi waktu ngomong tentang cinta kan butuh sebuah pengenalan. Nah kalau kita ngomong tentang Tuhan saja, ya mana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita nggak pernah mengenal Tuhan. Dan kalau kita ngomong tentang mengenal Tuhan, ngomong tanya caranya ya the Bible is the word of God gitu loh. Ya Alkitab firman Allah. Di sanalah kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan ingin menyatakan diri. Dan ini menjadi problematika kita di situasi seperti itu ya. Ada banyak anak atau orang Kristen lah ya, yang pengennya tuh pragmatis, tau ya pragmatis ya. Gue pengen kenal Tuhan, caranya gimana ya, minta mimpi lah. Gue pengen kenal Tuhan, caranya gimana ya, cuma denger khotbah hari Minggu, itu bagus ya. Saya bukan ngomong itu nggak bagus. Tapi di hari-hari daily life kita kan gimana, dorongan hasrat kita untuk mengenal Tuhan. Ya lagi-lagi kesempatan kita untuk bisa membaca firman-Nya adalah poin penting di mana kita punya sebuah kesempatan meditasi, merenungkan kembali apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Sehingga firman Tuhan itu menjadi apa? Seperti 2 Timotius pasal 3. Firman Tuhan itu seperti kebenaran yang menuntun perjalanan kita, menegur kita, menghibur kita. Ya, bahkan firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua, yang membelah sumsum. Wah, itu gambarannya sangat luar biasa Alkitab mencatat. Artinya dia punya the power of the word of God, kekuatan dari firman Allah. Makanya Roma pasal 1 kan gitu kan. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia. Jadi Injil itu, kekuatan firman Tuhan itu seharusnya menjadi apa ya? Root, menjadi akar yang menggerakkan seluruh tindakan kita. Tidak hanya sekedar kita ini melakukan aktivitas seperti yang Tuhan inginkan, tapi melalui pengenalan itu kita semakin kagum akan kebaikan Tuhan, kita akan semakin kagum akan hikmat Tuhan, dan kekaguman kita itu menghasilkan cinta kasih yang semakin tulus. Ya. Kalau kita tidak menemukan itu, rasanya sulit kita merespon penyertaan Tuhan. Jadi yang pertama adalah melihatnya dalam perspektif Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat, burung di udara tidak akan pernah jatuh tanpa izin Tuhan, rambut di kepala kita Tuhan juga tahu, artinya tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini, perspektifnya begitu. Kalau saya dalam keadaan yang sulit, orang lain dalam keadaan yang sulit, maka ini bukanlah kebetulan, pasti Tuhan punya maksud. Dari sana kita bisa sadar Tuhan menyertai kita. Poin yang kedua adalah seperti Musa bangkit lalu menolong dengan totalitas, demikian juga sebenarnya kita dipanggil untuk meresponi panggilan Tuhan itu dengan totalitas. Ya, dengan kesungguhan hati, tidak setengah-setengah. Teman-teman, ayo kita ambil waktu sebentar, coba kita renungkan ya. Sampai dengan hari ini, apakah kita bisa ngomong Ebenezer? Tuhan menyelesaikannya, Tuhan menggenapinya di dalam hidupku. Artinya kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, itu semuanya kita bisa jalani only by His grace. Karena cinta kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Nah kalau masa lalu kita aja Tuhan pelihara, kan kita melihat ke depannya juga kan dengan begitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Tapi satu hal yang kita pegang adalah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah itu poin. Kenapa bagi mereka yang mengasihi Dia? Karena di dalam ayat berikutnya adalah mereka yang dipilih, dikuduskan, ditentukan untuk apa? Menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Jadi orang yang sadar Tuhan itu menyertai dirinya, itu akan membawa dia di dalam keserupaan dengan Yesus. Ya. Ingat ya, kemarin kan saya ngomong ya, orang yang dipilih, orang yang diutus pasti diperlengkapi. Nah orang yang dipilih dan diutus ini tidak hanya diperlengkapi, tapi disertai. Maka penyertaan Tuhan, perlengkapan Tuhan, panggilan Tuhan itu one package, satu paket dia. Ya. Setelah kita sadar kita dipanggil, kita akan diperlengkapi. Setelah kita sadar kita diperlengkapi, kita akan disertai. Maka dalam perjalanan fase kehidupan kita tahu bahwa kita sedang menuju kepada destinasi yang jelas. Your final destination will determine your direction.
Ya, tujuan akhir kita akan menentukan arah hidup kita. Nah, selama kita tidak meresponi panggilan Tuhan dengan komitmen total, seperti Musa tadi mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh, menolong, tidak setengah-setengah, mengambil komitmen total. Nah, pada saat yang sama Tuhan akan equipping kita. Ya, dengan apa? Dengan hikmat, dengan apa? Dengan kesabaran, dengan apa? Dengan keteguhan iman, tau gak sih? Dengan apa? Dengan sebuah kebersandaran yang penuh. Ini kan amazing ya, menurutku. Kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang kita itu tidak berani melangkah keluar itu bukan karena kita tidak mau melangkah keluar, tapi kita tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu pimpinan Tuhan dalam hidup kita tuh apa. Jadi selama kita tidak bertanya kenapa gue jadi hari ini seorang anak, misalnya ya, atau kita seorang kepala keluarga, seorang suami, seorang istri, seorang pegawai, seorang apa lagi? Ya semua kejadian-kejadian dan peran ini kan tidak akan pernah terlepas dari panggilan Tuhan buat kita, bener nggak? Ya. Kalau Tuhan memanggil kita hari ini untuk bekerja dalam sebuah perusahaan, pasti Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan manggil kita menjadi seorang istri, Tuhan pasti punya maksud. Kalau Tuhan manggil kita sebagai seorang suami, Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan memberikan kepada kita orang tua dan kita sebagai anak, Tuhan punya maksud. Kalau Tuhan panggil kita menjadi aktivis, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan sekalipun, Tuhan pasti punya maksud. Nah, di balik semua panggilan Tuhan itu, Tuhan melengkapi kita untuk kita menjalani panggilan itu. Dan di dalam perjalanan itu kita mengalami penyertaan demi penyertaan Tuhan. Karena kadang-kadang dalam hidup itu bukan karena kita ini kurang mampu melakukan sehingga kita gagal, tapi karena memang Tuhan punya maksud untuk membentuk karakter kita menjadi semakin baik ya. Saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah bekerja luar biasa, hatinya juga baik, tapi kok tiba-tiba dia terbentur dengan konflik di dalam perusahaannya. Ya, dia sudah melakukan yang baik, tapi kemudian dikhianati. Dia sudah melakukan yang baik, tapi dia mendapatkan air tuba, ya, air susu dibalas dengan air tuba. Nah, oleh karena itu teman-teman, selama kita tidak melihat destinasi kita, bahwa tujuan kita dipanggil untuk membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Yesus, semua kejadian-kejadian ini outcome-nya adalah sungut-sungut. Ya, outcome-nya adalah bertanya, kenapa Tuhan saya kan udah begini, kenapa Tuhan saya kan udah begitu, kenapa Tuhan engkau begini, begitu, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita nggak melihat bahwa the main point-nya itu bukan apa yang we do. What we do itu bukan the main point, tapi what God has done. Apa yang Yesus sudah lakukan. Jadi apa yang kita eksekusi bukan tentang apa yang saya lakukan, tapi karena apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib mendorong kita untuk tetap bertahan, bahkan maju dan bertumbuh saat kesulitan terjadi. Benar nggak? Kan nggak ada alasan lain ya. Maksudnya kalau kita ngomong tentang penderitaan, suffering, ya kita mau ngomong apa sama Yesus gitu loh. Lo mau buka semua CV lu aja tentang kesulitan penderitaan lu dibandingkan dengan apa yang Yesus jalani, nggak ada bandingannya bro. Nggak ada apa-apanya gitu loh ya. Dan Tuhan Yesus tuh menjalani itu agar apa? Agar kita itu bisa punya sebuah kepastian bahwa di dalam semua masalah yang aku alami, seberat apapun, aku punya imam besar agung yang turut merasakan penderitaan-penderitaanku. That's so amazing itu maksudnya. Itulah yang membuat kita tuh apa ya? Tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Makanya kalau nyawanya saja dia berikan, apalagi penyertaannya. Ya pasti dia berikan gitu. Ya, penyertaan Tuhan itu akan selalu hadir bagi mereka yang hidup di dalam Tuhan. Tapi waktu dia tidak hidup dalam Tuhan, itu repot. Ya, sehingga dia tidak melihat bahwa Tuhan tetap menyertai dia di dalam titik nadir yang paling bawah sekalipun. Tapi waktu kita hidup dalam Tuhan, kita sadar bahwa Kristus sudah mati bagiku. Hidupnya sudah dipersembahkan. Kematiannya membuat aku berani mati bagi dosa. Kebangkitannya membuat aku berani bangkit bagi Kristus. Dan teman-teman, jangan tanya di mana penyertaan Tuhan sebelum bertanya di mana kita saat Tuhan memanggil. Ya mungkin ini menjadi penutup quote kita ya. Jangan tanya di mana penyertaan Tuhan sebelum kita bertanya kepada diri di mana kita saat Tuhan memanggil. Kadang-kadang kita tanya, Tuhan kok nggak menyertai? Tapi waktu Tuhan ingin memanggil kita, kamu di mana gitu loh. Jadi seakan-akan sepertinya ya Tuhan sudah menyediakan berapa banyak hal berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita, tapi
masalahnya adalah kita wajah kita tuh berpaling, ngerti nggak sih? Jadi Tuhan tuh udah ngasih, udah nunjukin, tapi kita baliknya ke sana gitu loh. Dia baliknya ke sana, sehingga semua berkat yang Tuhan sudah kasih itu kita tanya mana, padahal kita salah arah. Makanya pertobatan itu kan bicara begitu ya, 180 derajat, harus muter balik dulu, ngelihat ke arah yang benar. Bukan hanya sekedar di sini lalu melakukan banyak hal yang baik, bertobat. Maksudnya bertobat itu tidak lagi melakukan dosa gitu, tapi tetap perpalingannya ke sana, masih melihat ke dalam dunia. Ini nggak akan pernah terjadi apa-apa. Yang harus dilakukan adalah justru harus berbalik dulu, melihat kepada arah yang benar dulu. Nah dari situ kita lihat tuh, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Oke, sampai sini aja teman-teman sekalian. Kita akan lanjutkan mungkin minggu depan dalam series yang ketiga. Tetap stay tune, tetap bersama, ikuti. Kalau yang belum dapat videonya, ada video yang sebelumnya bisa dilihat lagi. Dan kiranya renungan pada hari ini menolong kita untuk dua hal. Melihat dari kacamata Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Penyertaan Tuhan itu nyata kalau kita dalam cara pandang yang benar. Poin yang kedua adalah responi penyertaan Tuhan dengan hidup bagi Dia lebih dahulu. Hidup bagi Dia dengan totalitas, dengan kesungguhan hati. Maka di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita melihat walaupun Tuhan izinkan kita masuk dalam sebuah kesulitan yang paling berat sekalipun, kita tetap bisa punya damai sejahtera dan sukacita. Why? Karena kita tahu semuanya ini membawa kemuliaan bagi Dia. Ya. Selamat menjalani kehidupan di dalam Tuhan, dan jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Joy Manik, saya pamit. Ciao.